Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang punya masalah sendiri-sendiri. Satu sama lain berbeda. Berbeda kualitas masalahnya, berbeda bidang masalahnya. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan yang sama kepada kita untuk memohon, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselesaikan masalahnya. Kalaupun kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, pasti ada hikmah di balik itu. Allah punya rencana yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita ada yang diberi penyakit, susah menyembuhkannya, ya. Tapi bagi Allah sangatlah mudah bila Allah kehendaki. Bahkan di antara kita mungkin ada yang punya masalah nyari jodoh, gak ketemu-ketemu gitu ya. Yang pas gitu ya. Tapi suatu saat barangkali Allah akan berikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalaupun kemudian sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, maka kita beristighfar kepada Allah. Mengapa? Karena kita tidak tahu di balik apa yang kita inginkan ada kebaikan apa banyak keburukannya. Ya. Oleh karena itu banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang punya masalah besar, ya. Masalahnya apa? Wah, mungkin sebagian orang gitu ya, ada yang katakanlah pengen keturunan gitu ya, karena sudah nikah sekian lama gitu kok tidak dikasih keturunan gitu ya. Maka jangan mudah frustasi. Mungkin tahun itu belum dapat, mungkin tahun berikutnya. Ada seorang nabi yang umurnya sudah tua renta, istrinya juga sudah tua ya, yang belum diberi keturunan. Siapa? Ada yang tahu Mas Edi? Nabi siapa? Nabi ya, Nabi Zakaria. Zakaria itu sudah tua renta. Bahkan tidak hanya sekedar tua, ya. Kalau di sini sudah diketahui dengan adanya teknologi kesehatan kedokteran itu ya, itu mandul itu di zaman itu sudah diyakini oleh Nabi Zakaria kalau istrinya mandul sudah tua gitu ya. Artinya dilihat dari asbab dohir itu nggak mungkin lagi punya keturunan, nggak lagi punya anak gitu. Kalau dilihat dari asbab dohir, tetapi apa? Zakaria lebih yakin dengan asbab batin, lebih yakin dengan kekuasaan dan kekuatan Allah daripada asbab dohirnya. Ya. Maka Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Nalika da'a Zakaria rabbah. Di sana ya, Nabi Zakaria berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Iya kan? Pada saat itu di mihrab Zakaria sholat kepada Allah, mohon berdoa kepada Allah supaya dikaruniai seorang anak yang baik. Ya, Masya Allah. Padahal sudah tua umurnya. Maka apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. Fana tadhul malaikatu, ya. Malaikat itu kemudian ya, datang memberikan kabar gembira kepada siapa? Zakaria.
Zakaria. Bagaimana kabar gembira yang disampaikan? Inna anna yubashshiruka biyahya. Ya. Apa namanya? Allah memberikan kabar gembira wahai Zakaria dengan apa? Memenuhi doamu, yaitu apa? Memberikan seorang anak yang bernama Yahya. Bahkan ketika Nabi Musa itu memohon supaya punya keturunan yang baik, ya, maka Allah sudah penuhi syarat-syarat itu, ya, indikator baik itu pada diri Yahya. Apa? Musaddiqom bi kalimatim minallah. Pertama, Yahya itu adalah seorang penegak kebenaran, ya, penegak ayat-ayat Allah, pembenar daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau menjadi penegak pembenar itu bukan hanya sekedar dia itu orang yang mau belajar, tetapi juga seorang pejuang, ya, pejuang terhadap kebenaran. Musaddiqom bi kalimatim minallah. Di samping itu wasayyida wa hasura, ya. Yahya apa namanya? Adalah seorang teladan, sayyida, ya. Seorang teladan. Seorang yang mampu melakukan keteladanan, ya, kebaikan terhadap diri sendiri maupun kebaikan terhadap umat. Wahasuro, Yahya itu juga seorang hasur, ya, seorang yang mampu atau pandai mengendalikan diri, pandai untuk menahan amarah, pandai menahan hawa nafsu. Ya. Ini sesungguhnya salah satu kunci, ya, cita-cita orang tua terhadap anaknya adalah anak yang solih, ya, yang menjadi penegak kebenaran, yang menjadi teladan, yang menjadi orang-orang yang pandai mengendalikan diri. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, godaan-godaan datang dari segala penjuru, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Setan itu pernah bersumpah bagaimana, Mas Andi? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kan gitu. Janjinya setan itu akan datang kepada manusia untuk menggoda, menguji, ya, dari sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang, supaya mereka kufur, ya. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Tidak engkau dapati dia jadi orang yang bersyukur, artinya supaya kufur, kan gitu. Itu, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Yahya menjadi seorang yang mampu melakukan manajemen diri, ya. Ya. Dia mampu mengendalikan diri, mana yang bermanfaat untuk saya akan saya kejar, mana yang tidak bermanfaat untuk saya tinggalkan, kan gitu, ya. Karena bagian dari orang mukmin itu. Sekarang sifat orang mukmin itu apa? Salah satunya alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin itu salah satu sifatnya apabila dia menghadapi perbuatan yang sia-sia, segera ia tinggalkan, dia berpaling. Jadi selalu berpikir, apakah saya seperti ini bermanfaat apa enggak bagi saya? Saya berbuat seperti ini bermanfaat apa enggak bagi saya? Begitu harusnya kita selalu. Karena waktu hidup kita terbatas. Sementara apa? Kematian itu tidak diberitahu. Ya, kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kalau kita sedang berbuat yang sia-sia, tiba-tiba malaikat Israel datang, bagaimana? Ya kan? Jadi kita harus waspada dengan hidup ini yang sementara.
Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada masalah yang sulit. Bagi Allah masalah mudah. Cuman Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan langsung permintaannya, kadang-kadang ditunda. Mengapa? Allah lebih tahu terhadap keadaan kita. Mana yang lebih baik? Allah yang lebih tahu. Begitu, ya. Kalau kita kemudian dersulo, waduh, saya punya penyakit seperti ini, bagaimana? Ada yang lebih berat lagi. Apakah ada yang menyangka bahwa penyakitnya itu lebih berat dari penyakitnya Nabi Ayub? Kira-kira kalau kita punya penyakit lebih berat dari penyakitnya Nabi Ayub apa enggak? Enggak kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan. Apakah Nabi Ayub itu orang yang dibenci oleh Allah kemudian dikasih penyakit? Enggak. Penyakit itu bukan tanda dibenci oleh Allah. Orang yang diberi sakit itu adalah orang-orang yang sedang diampuni, digugurkan dosa-dosanya. Kan gitu ya. Orang mukmin harus punya berpikiran seperti itu. Tetapi juga kita bukan berarti tidak memohon doa dan tidak berusaha supaya sembuh, bukan begitu ya. Artinya kita tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan. Begitu. Cuman kita perlu sabar dan berdoa selalu, bahkan dengan cara sholat ya. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Seperti Nabi siapa tadi? Zakaria. Ya, punya istri mandul, sudah tua renta, sholat, mohon pada Allah. Lalu Allah kabulkan anak yang namanya Yahya dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Karena apa? Sholat kepada Allah. Jadi sudah sungguh-sungguh nggak kita mohon kepada Allah? Itu yang perlu kita pikirkan ya. Tugas kita hanya meminta dengan sungguh-sungguh dan berusaha. Kemudian Allah yang memberikan jalan keluarnya. Dan jangan sekali-kali kita itu lebih yakin kepada asbab dhuhir. Karena pernah suatu saat Nabi Musa sakit perut ya. Sakit perut, berdoa kepada Allah supaya disembuhkan. Lalu Allah menurunkan petunjuknya supaya memetik dedaunan di depan rumahnya. Kemudian dicampur air kan gitu ya, supaya diminum. Dengan asbab itu jadi sembuh. Tapi pada kali yang lain ketika Nabi Musa sakit, dia tidak ingat kepada Allah. Dia ingat kepada daun itu ya. Maka langsung dia petik daun itu. Kemudian dikasih air, diulek ya zaman kita itu ya, diulek, diperas airnya itu, diminum. Tapi sakitnya malah tambah gitu ya. Nabi Musa protes sama Allah, ya Allah, kenapa engkau tunjukkan aku ya dedaunan yang untuk menyembuhkan sakit malah tambah sakit. Wahai Musa, dulu kamu meminta kepadaku, ya. Maka aku berikan kepadamu kesembuhan. Tapi kali ini kamu tidak ingat kepadaku, tapi kamu ingat kepada daun itu. Sesungguhnya daun tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali dengan izinku. Itu ya. Nah, kesalahan kita sekarang kadang-kadang kita sakit tidak ingat kepada Allah, ingatnya kepada obat dulu. Ya. Nah, itu padahal makhluk tidak dapat memberi manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah. Obat bisa menyembuhkan apabila diizinkan oleh Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan tanpa obat. Begitu kan? La ilaha illallah. Ini sesungguhnya keyakinan begitu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan mudah frustasi, tapi kita bangun semangat ulet dan kerja keras. Tawakal, serahkan kepada Allah. Dan jangan lupa rajin sholat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.